Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Prof. Teddy, perkenankan saya untuk membuat video untuk mata kuliah aplikasi statistik. Perkenalkan, nama saya Doni Oktavia, NIM 2461101102 pada mata kuliah aplikasi statistik ini di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Pekanbaru. Izinkan saya untuk men-share video ini, walau tidak sedetail yang mungkin yang diharapkan, tapi mudah-mudahan memberikan pencerahan atau setidaknya memberikan tambahan pengetahuan buat kita bersama yang tentunya yang menonton atau menyimak video yang akan saya persembahkan untuk siapapun yang tentu untuk menyaksikan video ini. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Prof. Dr. Teddy Chandra SMM, saya Doni Oktavia, NIM 2461101102, untuk sedikit menyampaikan terkait mata kuliah aplikasi statistik saya bersama Prof. Teddy Chandra di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Pekanbaru. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi variabel dan indikator penelitian. Bapak Ibu yang berbahagia, pada variabel dan indikator penelitian ini ada beberapa variabel yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam kita membuat sebuah riset atau penelitian. Untuk variabel yang perlu menjadi perhatian bersama adalah yang pertama, yaitu terkait motivasi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teori Maslow, Robinson, dan Judge 2008. Itu yang variabel yang pertama untuk ketika kita ingin lakukan sebuah riset gitu ya. Kemudian yang kedua variabelnya adalah tentang disiplin kerja. Kemudian yang ketiga, penerapan sanksi sesuai yang dikatakan oleh Awak-Tilly dan Emmanuel 2015. Kemudian variabel yang ketiga yaitu kinerja atau variabel Y ya, lebih dikenal, yaitu sesuai dengan model Chester 1 Bernard gitu ya. Kemudian variabel yang ketiga itu berikutnya indikator yang perlu kita lakukan dalam untuk menjabarkan secara lengkap terkait variabel yang pertama tadi, yaitu motivasi. Yang pertama, indikator yang harus kita runut satu persatu, yaitu indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 indikator. Yang pertama indikatornya adalah fisiologi atau variabel X-nya gitu ya. Kemudian rasa aman yang kedua. Selanjutnya sosialisasi, sosial maksud saya. Yang keempat adalah penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Itu terkait indikator untuk motivasi. Nah, untuk indikator motivasi ini pertanyaan yang akan timbul, yang akan dimunculkan adalah ya terkait indikator yang pertama fisiologi, yaitu saya merasa puas dengan gaji sekarang. Saya merasa puas dengan gaji saya sekarang, dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, saya puas dengan tunjangan yang diberikan. Skala pengukurannya itu dengan periode interval gitu ya. Kemudian indikator yang kedua yaitu rasa aman. Nah, pernyataannya, maaf tadi bukan pertanyaan, pernyataan. Statementnya adalah saya merasa aman bekerja di sini. Itu untuk indikator rasa aman. Untuk pernyataan yang tepat itu kita gunakan. Yang ketiga, indikator sosial. Pernyataannya adalah yang pertama, saya mempunyai banyak sahabat di organisasi ini. Dan yang kedua, saya dan rekan kerja saya
selalu saling membantu jika ada masalah. Kemudian untuk indikator keempat, penghargaan, masih di variabel X-nya gitu ya. Pernyataannya adalah sekolah selalu memberi penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Dan untuk indikator aktualisasi diri, saran dan kritik yang diberikan pimpinan membuat saya lebih maju. Itu untuk pernyataannya dalam aktualisasi diri gitu ya. Dan kedua, pernyataan untuk aktualisasi diri itu motivasi yang diberikan atasan membuat saya lebih disiplin dalam bekerja. Bapak Ibu, Prof Teddy, untuk variabel yang kedua yaitu disiplin kerja, indikatornya adalah yang pertama ada tepat waktu, yang kedua taat terhadap peraturan, yang ketiga tanggung jawab dalam bertugas. Nah, pernyataan untuk indikator tepat waktu yaitu saya selalu hadir tepat waktu. Kemudian pernyataan untuk indikator yang kedua taat terhadap peraturan, yang pertama saya selalu taat terhadap peraturan. Saya tertib pada perusahaan sudah baik, tata tertib pada perusahaan sudah baik. Saya selalu taat menggunakan pakaian dan atribut kantor. Itu untuk pernyataan terhadap taat terhadap peraturan. Kemudian indikator yang ketiga tanggung jawab dalam bertugas. Pernyataannya adalah saya harus bertanggung jawab atas pekerjaan saya harus bertanggung jawab terhadap peralatan kantor yang saya gunakan, dan yang ketiga saya sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada saya. Itu untuk indikator tanggung jawab dalam bertugas. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu penerapan sanksi, indikatornya ada 4. Yang pertama pemberian peringatan atau teguran, yang kedua penugasan kembali, yang ketiga penurunan pangkat, yang keempat pemberhentian. Kemudian pernyataan untuk yang indikator yang pertama, saya setuju adanya teguran jika melakukan kesalahan. Saya setuju diberi peringatan bagi karyawan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Ketiga, saya setuju karyawan dimutasi jika melakukan kesalahan. Dan saya setuju karyawan dimutasi jika lalai dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, untuk indikator yang ketiga penurunan pangkat. Pernyataannya adalah saya setuju karyawan diturunkan pangkat jika melakukan kesalahan. Yang kedua, saya setuju karyawan diturunkan pangkat jika lalai dalam menyelesaikan tugas. Untuk indikator yang keempat, pemberhentian. Pernyataannya adalah saya setuju karyawan diberhentikan jika melakukan pelanggaran berat. Yang kedua, saya setuju karyawan diberhentikan jika selalu tidak bisa memenuhi tugas. Itu untuk indikator atau variabel yang ketiga. Kemudian variabel yang terakhir yaitu kinerja. Untuk kinerja indikatornya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Yang pertama efektif dan efisien, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat inisiatif. Pernyataannya untuk efektif dan efisien adalah dalam melaksanakan tugas jarang melakukan kesalahan. Yang kedua mempunyai keterampilan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang ketiga dapat mengerjakan tugas dengan teliti. Keempat berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Berikutnya karyawan telah menunjukkan perhatian pada aspek detail, akurasi, kecermatan, dan ketelitian dalam bekerja. Terakhir, karyawan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara konsisten. Untuk indikator yang kedua, yaitu tanggung jawab. Pernyataannya adalah karyawan merasa mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan. Berikutnya, karyawan dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Terakhir, melapor kepada atasan jika ada masalah dalam pekerjaan. Indikator yang ketiga yaitu disiplin. Pernyataannya adalah karyawan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya, karyawan selalu hadir tepat waktu, dan indikator yang terakhir yaitu inisiatif. Yaitu yang pertama pernyataannya adalah karyawan sering mengajukan gagasan dan inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan terakhir karyawan memiliki inisiatif yang baik untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan baru. Nah, untuk secara keseluruhan, ketika kita melakukan sebuah riset atau penelitian, inilah beberapa variabel dan indikator penelitian yang harus kita
sebaiknya kita gunakan. Kemudian skala pengukurannya itu sesuai interval saja, menyesuaikan atau interval, ada periode waktu yang digunakan dalam hal itu. Kemudian kerangka berpikirnya adalah yang pertama yaitu pada variabel X-nya, X1 yaitu motivasi, kemudian disiplin yang bermuara nanti pada kinerja karyawan. Motivasi dan disiplin tentu berpengaruh besar terhadap kinerja seorang karyawan. Kemudian kerangka berpikirnya saling terhubung ketika motivasi, disiplin dilakukan dengan secara baik dan maksimal. Tentu ada konsekuensi, ada sanksi ketika rendah motivasi, disiplin tidak baik, motivasi kurang, kemudian disiplin tidak baik, akan ada sanksi yang diberikan. Tetapi ketika motivasi itu maksimal diberikan, kemudian disiplinnya juga dilakukan, tentu akan berdampak pada kinerja karyawan yang baik. Nah, sanksi yang diberikan tentu akan ditujukan khusus kepada karyawan yang tidak memiliki motivasi dan disiplinnya dengan baik. Ini adalah salah satu contoh judulnya adalah legasi pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap karyawan PT Pelita Pekanbaru, atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan PT Pelita Pekanbaru. Nah, kemudian pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru, atau judul lainnya pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel mediasi intervening pada Pelita Pekanbaru. Ini lebih ke beberapa latar belakang yang menjadi alasan mengapa riset ini dilakukan gitu. Dan masalah fenomena, yaitu yang pertama latar belakangnya masalah fenomena, ada apa dengan kinerja karyawan PT Pelita, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, Prof. Teddy terkait perkuliahan mata kuliah aplikasi statistik saya untuk tugas yang Prof. berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan jika dirasa belum maksimal bisa dipersembahkan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hormat buat Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM, dari saya Doni Octavia, NIM 2461101102 pada Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Pekanbaru. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.